Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 29 November 2025, renungan kita berjudul Seruan Seorang Raja. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Clovis I lahir sekitar tahun 466 Masehi sebagai putra dari Childeric I, kepala suku Franka, dan ibunya Basina adalah bangsawati dari Turingia. Ia dibesarkan dalam lingkungan bangsawan kafir yang menyembah dewa-dewa nenek moyang mereka. Setelah kematian ayahnya, Clovis naik tahta saat masih remaja dan memerintah mulai tahun 481 Masehi. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia mempersatukan suku-suku Franka dan memperluas wilayah kekuasaannya di Galia, cikal bakal wilayah Prancis modern. Namun di balik kejayaannya, hatinya masih kosong, belum mengenal Tuhan yang benar dan hidup itu. Titik balik terjadi saat Clovis terlibat dalam pertempuran besar melawan suku Alemanni. Dalam keadaan hampir kalah dan terjepit, Clovis teringat akan Allah istrinya, Clotilde, seorang wanita Kristen yang tak henti-hentinya mendoakannya dan bersaksi tentang Yesus. Dalam keputusasaan, Clovis berseru kepada Tuhan, "Ya Allahnya Clotilde, jika engkau menolongku menang, aku akan percaya kepadamu dan dibaptis." Doa itu bukan sekadar janji, melainkan jeritan jiwa yang mulai mencari kebenaran. Ajaibnya, setelah seruan itu, arah peperangan berubah. Clovis menang secara tak terduga. Ia menyadari bahwa kemenangannya bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena pertolongan Allah yang hidup. Ia menepati janjinya dan dibaptis pada hari Natal sekitar tahun 496 Masehi. Bersama sekitar 3.000 tentaranya. Dari seorang penyembah berhala yang keras hati, Clovis berubah menjadi raja Kristen pertama dari bangsa barbar. Pertobatan ini bukan hanya mengubahkan hidup seorang raja, tetapi membuka pintu bagi kekristenan di Eropa Barat. Inilah bukti bahwa Tuhan sanggup menyentuh hati siapapun, bahkan hati seorang raja yang dulu menolak dia. Kisah pertobatan Clovis I mengingatkan kita bahwa tidak ada hati yang terlalu keras atau terlalu jauh dari jangkauan kasih dan kuasa Allah. Seperti Clovis yang akhirnya berseru kepada Tuhan di tengah keputusasaan, kita pun seringkali baru mencari Allah saat menghadapi jalan buntu dalam hidup. Tetapi kita melihat bagaimana hati Tuhan tetap tergerak oleh jeritan umatnya. Firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat." Yesaya 55 ayat yang ke-6. Allah tidak pernah menolak orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Bahkan dari latar belakang dan masa lalu seburuk apapun juga. Pertobatan Clovis membawa dampak besar. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi bangsanya. Demikian juga keputusan kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Hari ini, maukah kita merendahkan hati, meninggalkan keangkuhan, dan sandaran pada kekuatan sendiri,
lalu berseru kepada Tuhan seperti Clovis. Jangan menunggu sampai terdesak, tetapi bukalah hati sekarang juga untuk menerima anugerah dan pimpinan Tuhan. Kata-kata bijak hari ini, Tuhan itu penuh kasih. Dia tidak pernah menolak orang yang berseru dengan tulus hati kepadanya. Puji Tuhan untuk renungan yang indah. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kesabaran-Mu menanti kami kembali kepadamu. Terimalah aku sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan memohon. Amin. Puji Tuhan, kami berharap Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya diberkati dengan renungan hari ini. Kami mengucapkan selamat berakhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.